mata kuliah yang di luar dari mata kuliah wajib atau yang kompetensi inti. Nah, dalam kurikulum kita itu memang kita sediakan mata kuliah pilihan yang sifatnya itu paket ya. Jadi ada yang paket saintek, ada yang paket klinik komunitas. Nah, ini yang mengambil mata kuliah hari ini adalah yang memilih paket saintek. Jadi sebenarnya dalam mata kuliah model paket seperti itu, kita ingin mahasiswa itu bisa memilih sesuai dengan minatnya seperti itu ya. Jadi biasanya dikaitkan dengan nanti tugas akhirnya. Jadi yang mengambil mata kuliah pilihan saintek biasanya nanti juga topik skripsinya itu saintek dan sebaliknya. Walaupun tidak semuanya ya, kadang-kadang kadang-kadang juga masih bisa beda ya, tapi saya kira tidak ada masalah. Baik, kemudian tadi ya bahwa ini mata kuliah pilihan untuk di kurikulum kita untuk bidang analitik itu kalian sudah ada ya menerima yang mata kuliah wajibnya namanya analisis farmasi ya. Nah, salah satu analitnya itu adalah atau sampelnya adalah kosmetik ya. Jadi sebenarnya sudah ada ya paparan sebelumnya. Nah, di sini kita arahkan untuk lebih memperdalam lagi ya. Di pertemuan yang sebelumnya, sebelum UMIT ya, dengan Bu Rita, saya kira sudah disampaikan ya untuk analisis kosmetik yang terkait dengan produk ya seperti itu. Jadi bahwa analisis kosmetik sebagaimana dengan obat juga merupakan salah satu hal yang diperlukan ya dalam suatu pengembangan maupun produksi ya sediaan kosmetik. Nah, kemudian ada banyak aspek ya yang harus dianalisis ya. Nah, di sini kita mungkin yang lebih luas dibanding yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya bahwa ada analit lain yang juga perlu dianalisis dalam kosmetik. Mungkin saya bisa tampilkan sebelumnya ya. Nah ini ya, bahan kajian ya. Jadi bahwa CPMK dari mata kuliah ini adalah memahami aplikasi teknik analisis sediaan kosmetika. Jadi kita harapannya lebih aplikatif, karena itu saya kira Bu Rita juga sudah lebih membuat desain topik-topik yang sifatnya mungkin project based gitu ya. Kemudian untuk bahan kajiannya terkait konsep kosmetik, apa itu kosmetik saya kira ya, terkait regulasi yang terkait dengan kosmetik itu apa, analisis kosmetik yang ada di pasar. Nah, sebagaimana dengan obat, saya kira juga kosmetik itu juga harus dilakukan surveillance sifatnya ya. Apakah produk kosmetik yang di pasaran itu memenuhi syarat, kemudian juga memenuhi apa yang sudah ditetapkan gitu ya.
oleh produsennya. Karena itu analisis kosmetik di sini di pasar itu banyak masih terus dilakukan. Kemudian di industri farmasi. Nah, di sini saya akan mulai yang keempat ya. Jadi menjelaskan analisis alergen, residu, kontaminan, impurities di sistem farmasi. Dan kemudian selanjutnya nanti adalah bioaktif. Nah, alergen, residu, dan kontaminan, impurities, ini juga aspek yang harus dianalisis ya dalam kosmetika, dalam produk kosmetika ya, selain obat. Jadi kalau obat misalnya zat aktifnya yang harus dianalisis misalnya ya, apakah kadar zat aktif itu sesuai dengan yang tertera dalam label misalnya. Kalau untuk kosmetik misalnya apakah SPF, nilai SPF dari suatu tabir surya itu sesuai dengan label. Jadi analisis yang sifatnya kalau untuk obat itu zat aktifnya gitu ya, atau yang itu yang sudah kita pelajari ya di dalam analisis formasi. Nah, di sini kita mempelajari yang di aspek di luar itu, alergen. Apakah suatu produk farmasi, produk kosmetik juga memiliki aspek alergeniknya untuk pemakainya. Dan ini juga tentu juga sangat luas ya alergen itu. Alergen itu kan sifatnya sangat individual gitu ya. Mungkin satu orang dengan orang lain beda ya, yang kepekaannya pada senyawa tertentu. Sehingga ini akan sangat luas. Alergen. Kemudian residu kontaminan impurities ini bisa sangat luas ya, bisa logam, bisa non logam, organik dan seterusnya. Kemudian untuk bahan-bahan bioaktif ya, jadi kadang-kadang juga dalam kosmetik juga ditambahkan ya bahan-bahan yang bersifat bioaktif. Ini yang nanti akan kita diskusikan. Nah, kemudian nanti juga ditambahkan juga terkait dengan bagaimana aspek environmental ya dari suatu produk kosmetik ya. Baik, itu kira-kira ya gambaran dari bahan kajian dari kosmetik. Nah, kalau Anda lihat ya, kenapa kosmetik ya? Jadi sebenarnya mata kuliah pilihan yang disusun dalam kurikulum kita itu banyak menekankan aspek kosmetik ya, karena itu sebenarnya juga faktor penciri juga ya. Banyak dosen-dosen kita yang mengembangkan bahan alam yang untuk ke arah kosmetik ya, kosmetika gitu ya. Nah, sehingga dalam kurikulum juga ada warna seperti itu. Jadi kenapa kemudian ada analisis kosmetik, ada FTS, ya, bahan alam yang juga terkait dengan kosmetik dan seterusnya gitu ya. Jadi arahnya ke sana seperti itu. Memang tidak semua riset kaitannya dengan kosmetik ya, tidak semua. Tetapi ada warna ya, warna riset dari Bapak dosen kita yang ke arah kosmetika. Baik, kemudian saya ingin share sedikit pendahuluan juga ya. Mungkin pendahuluan yang sudah pernah saya berikan ya saat di analisis kosmetika, analisis farmasi. Ini dari analisis farmasi ya.
Jadi lingkup dari suatu analisis kosmetika itu adalah analisis yang mengacu pada kualitas dari kosmetika. Jadi misalnya bahan formulanya itu untuk meneliti aspek tersebut, apakah sesuai dengan regulasi, tapi juga yang analisis untuk bahan-bahan yang dilarang, ya, forbidden ingredients. Jadi itu bisa dua hal, ya, bisa karena disengaja atau karena memang byproduct, ya, dalam suatu produksi kemudian terdeteksi adanya bahan-bahan yang terlarang. Nah, dan ini juga mungkin juga sudah sering saya sampaikan bahwa masih sering ditemukan, ya, bahan-bahan terlarang itu dalam produk-produk yang di pasar, ya, yang mungkin sengaja ditambahkan untuk keuntungan ekonomis. Nah, ini contoh, ya, bagaimana yang terkait dengan kualitas, ya, misalnya SPF di sini. Suatu sunscreen itu kan ukuran dari kualitasnya itu adalah nilai SPF-nya misalnya. Dia SPF berapa gitu. Jadi kalau kemudian dari pengujian itu tidak sesuai, berarti kan secara kualitas tidak sesuai, berarti tidak mungkin. Jadi protection efficacy. Apakah zat aktif dari sunscreen ini tadi memberikan perlindungan yang sesuai dengan yang tertulis dalam formula, gitu. Tetapi juga ini terkait dengan apakah memenuhi kaidah regulasi, ya. Karena itu di sini ada contoh misalnya senyawa sunscreen yang ada aturan maksimumnya misalnya, yang berbeda satu negara dengan negara lain, ya. Dan kemudian di sini analisis kosmetik memastikan bahwa itu terpenuhi, ya, gitu. Kemudian bahwa analisis kosmetik juga berkaitan dengan produksi dari sediaan kosmetika itu. Di sini ini adalah contoh dari peran analisis kosmetika, ya. Misalnya pada lingkup quality control untuk evaluasi dari keamanan, ya. Jadi apakah ada suatu problem pada suatu produk, ya, dalam hal ini kosmetika, dalam tahap manufacturing, ya, dalam tahap produksi, ataukah pada tahap formulasi. Nah, untuk formulasi tentu sesuatu yang dari awal, ya, didesainnya. Formulanya apa, kadarnya berapa, dan seterusnya. Apakah ada inkompatibilitas satu dengan yang lain? Kalau ada inkompatibilitas itu apa yang harus diganti misalnya? Apakah ada yang ada diubah komposisinya dan seterusnya, ya. Jadi dari itu sifatnya awal, gitu, ya. Dan setelah itu tahap produksi, ya, mengikuti dari formula tersebut. Jadi problem bisa terjadi pada kedua hal tadi. Sehingga ini di sini contoh peran dari analisis, ya, quality control pada aspek tersebut. Nah, kemudian di sini ada
juga karakteristik dari analisis ya. Dalam hal ini juga analisis kosmetik bahwa kalau dalam aspek industri maka ada karakteristik tertentu ya yang ada dalam kosmetik dalam industri ya. Misalnya bahwa di industri itu selalu melibatkan jumlah yang banyak, misalnya. Sampel yang dianalisis harus banyak. Kemudian dalam satu sediaan mungkin ada, atau dalam satu formula ada banyak zat aktif atau banyak analit ya. Kemudian formula yang kompleks dan seterusnya ya. Jadi kemudian di sini kenapa dalam analisis selalu ya harus memenuhi kaidah-kaidah analisis ya. Kenapa suatu metode itu perlu divalidasi misalnya ya, karena harus memenuhi ini kaidah-kaidah bahwa metode itu harus selektif, harus apa namanya, bersifat selektif, bersifat bersifat bisa menganalisis pada kadar yang rendah dan seterusnya gitu ya, sensitif dan seterusnya. Kemudian saya ingatkan lagi ini ya, saya kira ini ya aspek-aspek parameter validasi dari suatu metode analisis ya, akurasi, presisi, sensitivitas, selektivitas, robustness dan yang lain. Ini yang harus selalu dipenuhi ya, yang harus dipenuhi. Jadi suatu metode, kalau kita dalam konteks farmasi tentu kita bisa mengacu pada buku-buku standar ya, misalnya di sana ada farmakope ya. Di dalam farmakope itu tersebut sudah ditentukan ya, misalnya untuk zat aktif senyawa tertentu, zat aktif tertentu, metodenya apa gitu ya. Dan di sana sudah digariskan ya parameter-parameter analisisnya. Jadi akurasinya harus berapa persen, presisinya harus berapa, sensitivitasnya harus berapa, kadar berapa, dan seterusnya. Ada semua di sana. Jadi kalau kita ingin menggunakan metode baru, tentu kita harus membuat perbandingan. Ya. Apakah metode baru tersebut memiliki kinerja yang setara dengan yang direkomendasikan dalam farmakope. Nah, saya kira juga Anda sudah paham ya, apa itu akurasi, apa itu presisi, apa itu sensitivitas, ya, apa itu selektivitas. Jadi kalau kita memiliki analit yang misalnya strukturnya hampir sama, tentu metode yang baik harus bisa membedakan. Harus bisa membedakan sehingga harus memiliki selektivitas tertentu. Kemudian kalau kita bicara sensitivitas, kalau analisis untuk zat aktif misalnya ya, kadarnya tinggi, ya tentu di sini sensitivitas tidak terlalu penting. Tetapi kalau misalnya kita bicara tadi ya, analisis residu ya, kontaminan, yang kadarnya kecil ya, produk degradasi misalnya, kontaminan. Nah itu kan kadarnya kecil sehingga sensitivitas di sini menjadi penting. Jadi kalau ada pertanyaan apakah suatu metode harus sensitif, ya itu kembali ke tujuan ya penggunaan. Apakah analitnya itu level kadarnya berapa? Untuk analisis zat aktif yang kadar tinggi mungkin sensitivitas tidak terlalu utama, tetapi untuk analisis residu ya tentu menjadi penting. Akurasi presisi itu itu umum ya, general, artinya harus selalu dipenuhi. Demikian juga dengan selektivitas ya. Itu secara umum harus dipenuhi. Robustness ya. Jadi suatu metode analisis yang robust itu lebih disukai. Artinya metode yang dengan perubahan kondisi tidak akan banyak mengubah hasilnya. Metodenya robust gitu ya.
itu disukai. Tetapi kalau metodenya tidak robust ya, jadi berubah dikit sudah hasilnya sudah tidak karu-karuan, itu kurang baik ya secara metodenya, tidak robust. Kemudian yang lain ya, ada simplisitas, kecepatan, itu semakin ini karakteristik yang tambahan yang bisa menjadi opsi ya. Jadi misalnya metode yang simple, yang cepat itu lebih disukai tentu. Yang jumlah regennya sedikit ya, penggunaan regen yang toksik yang lebih sedikit ya, penggunaan instrumen yang otomatisasi itu menjadi keuntungan. Nah ini reference yang bisa atau kemudian Veracope ya yang digunakan edisi 6 saat ini misalnya. Nah, ini ya yang saya ingatkan juga bahwa dalam analisis itu ada pre-treatment, ada determination ya, bahwa dalam analisis tidak langsung dimasukkan alat ya, jadi tapi harus ada tahapan-tahapan pre-treatment ya, misalnya harus dihomogenkan, kemudian harus proses ekstraksi dan seterusnya, harus dipurifikasi, di clean up dan seterusnya. Jadi ada tahapan-tahapan itu sebelum kemudian ditetapkan ya determinasi. Dan determinasi di sini bermacam-macam ya, bisa instrumental, bisa GC, bisa HPLC, AS, atau yang klasik ya dengan metode titrasi misalnya. Baik, gitu ya. Nah, ini yang data bahwa saat ini untuk analisis ya, bahwa kromatografi itu dominan ya. Kemudian disusul yang spektroskopi, kemudian metode-metode yang lain. Jadi memang itu gambaran ya, bagaimana metode yang banyak dikembangkan. Saat ini HPLC yang kromatografi yang mendominasi. Baik, kemudian ini ya, untuk materi dari mata kuliah atau materi Islamid ya, jadi mahasiswa mampu menjelaskan analisis alergen, residu, kontaminan, impurities dalam sediaan kosmetik. Tadi ya. Nah ini yang contoh-contoh untuk menggambarkan ya bahwa yang bersifat alergenik atau iritan itu bisa disumbang oleh berbagai komponen dalam kosmetika ya, pewangi, pengawet, warna. Ini kan komponen-komponen yang banyak dan mungkin selalu ada ya dalam sediaan kosmetika. Anda bisa bayangkan, artinya sebenarnya semua komponen atau semua kosmetika berpotensi untuk menyebabkan atau bersifat alergenik atau iritan ya. Nah, kemudian gimana? Kalau hampir semua itu menyebabkan alergenik ya. Pewangi misalnya kan dalam parfum ya jelas ya. Dalam analisis kosmetika sudah kita diskusikan misalnya analisis parfum ya, parfum. Itu banyak sekali komponen-komponen yang bersifat alergenik.
Juga pewangi-pewangi yang ditambahkan untuk sediaan non parfum ya, bahwa sediaan kosmetika supaya menarik konsumen ditambahkan pewangi, sehingga itu ada di dalam banyak sediaan atau formula dari kosmetik. Kemudian juga pengawet ya. Anda ingat bahwa dalam kosmetik itu kan banyak komponen-komponen yang mudah sekali ditumbuhi oleh mikroorganisme. Nah, kemudian ditambahkan karena itu pengawetnya. Ada pengawet yang memang dilarang ya, formaldehyde misalnya. Dan itu tentu iritan. Tetapi yang sebenarnya diperbolehkan ya, seperti paraben, itu ternyata juga berpotensi alergen atau iritan, kemudian pewarna. Nah, karena itu saya kira di sini justru pengguna yang harus aware ya, dia harus memastikan ini isinya apa gitu ya, sehingga pemakainya tahu, konsumen tahu, oh saya alergi pada saat ini sehingga saya tidak akan membeli yang ini. Nah, ini contoh yang ini ya, gejala alergi ya. Jadi ada yang sifatnya topikal bahkan, tapi juga ada yang efek-efek yang sifatnya sistemik ya, sistemik misalnya sampai diare dan seterusnya itu. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa kemudian kemasan di sini penting ya. Misalnya di sini dalam kemasan itu disebutkan mengandung sinamil alkohol atau citramilol, sehingga pemakainya tahu, oh saya harus berhati-hati terhadap produk yang mengandung komponen ini. Mungkin orang lain tidak masalah, tapi orang yang lain menjadi masalah. Nah, ini menggambarkan luasnya senyawa yang bersifat alergenik ya, potentially allergenic substances atau PAS. Ada kebocoran ya? Mungkin bisa diaktif Pak, bisa di mute. Sudah? Sudah di mute? Sudah semua? Sudah ya. Baik, jadi ada banyak ya yang bersifat alergenik, dan di sini metode apa yang kemudian banyak dikembangkan ya untuk yang sifatnya alergenik, misalnya untuk konteks senyawa-senyawa yang mudah menguap atau berasal dari parfum, tentu kita akan menunjuk GC ya untuk yang kita andalkan untuk analisis senyawa tersebut. Kemudian karena senyawanya itu luas ya jenisnya, kita bisa mengandalkan detektor yang sifatnya universal. Jadi Anda harus ingat bahwa detektor banyak pilihan, mana yang dipilih itu tergantung dengan kebutuhan. Kalau Anda ingin memerlukan detektor yang seluas mungkin ya, ringnya itu, misalnya analitnya beragam ya, macam-macam jenisnya, kelompok senyawanya macam-macam, maka di sini detektor yang sifatnya universal mungkin lebih sesuai ya. Jadi detektor yang bisa mendeteksi
senyawa dengan analit dengan spektrum yang luas gitu ya. Di sini misalnya GC FID misalnya yang apa namanya yang apa namanya tidak cukup universal. Jadi ini juga apa namanya bisa untuk pilihan ya. Tetapi di sini ada problem kuantifikasinya mungkin ya di sini bahwa GCFID ini yang menjadi bermasalah. Nah di sini ada mengingatkan ya, jadi cara kerja dari FID di sini FID bisa digunakan untuk analisis senyawa hidrokarbon organik ya, organik hidrokarbon. Jadi senyawa-senyawa yang mudah untuk menghasilkan elektron. Karena itu cukup universal ya FID karena senyawa yang bersifat organik hidrokarbon bisa dideteksi dengan metode ini. Kemudian saat ini juga kita bicara dengan GCMS ya. Di sini kita bisa menggunakan untuk apa namanya deteksi dan kuantifikasi ya. Dengan GCMS kita bisa mengidentifikasi ya. Anda ingat MS ya, MS, kemampuan MS untuk digunakan untuk analisis yang sifatnya kualitatif. Senyawanya apa gitu ya. Dengan kemampuannya untuk menentukan ya massa dan fragmentasinya, maka MS bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya kualitatif, tetapi juga kuantitatif juga bisa, misalnya dengan ZIM ya, dengan ZIM yang lebih sensitif. Sementara kalau scan itu yang kurang sensitif. Nah ini ya bedanya ZIM dengan scan ya. Jadi kalau scan itu semuanya terdeteksi, kalau ZIM itu hanya beberapa yang terdeteksi. Untuk scan ini less sensitif ya. Jadi dia bisa mendeteksi semua, tetapi sensitivitasnya menjadi berkurang. Tetapi kalau ZIM sebaliknya, ZIM ini banyak digunakan untuk kepentingan kuantifikasi. Jadi ini sudah didiskusikan di ini ya. Nah ini yang injektor ya GC. Anda ingat kalau Anda bekerja dengan GC injektor ya, itu harus Anda hati-hati. Ya tadi dalam workshop ya penyusunan soal misalnya ya, itu ada salah satu contoh soal yang apa namanya yang terkait dengan ini ya. Jadi dalam suatu analisis bahan alam volatil itu kok hasilnya peak-nya itu splitted ya, terpecah gitu ya. Itu kenapa? Soalnya seperti itu. Nah itu soal yang ditanyakan di tingkat profesi ya. Nah artinya Anda harus kembali ke saat S1 gitu ya, untuk menjelaskan ini apa, kenapa kalau ada peak yang splitted gitu ya. Masalahnya apa gitu ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya bahwa UNS tahun ini ya sudah mulai membuka PSPA ya, dan saya kira sesuatu yang perlu kita syukuri ya.
Maaf ya, terputus ya. Ya mohon banyak gangguan ya tadi, juga itu anak saya tadi ya. Kemudian ini tidak stabil juga, semoga ya. Ya saya ulangi ya, bahwa ketika nanti Anda masuk tahapan apoteker ya, calon apoteker, itu bukan berarti kemudian Anda melupakan ya teori-teori yang diberikan di S1 seperti itu. Karena sebenarnya secara teori banyak yang itu lebih di S1-nya gitu. Saat profesi memang Anda nanti lebih banyak magang ya. Artinya Anda akan melihat relevansi ya, relevansi teori yang Anda peroleh di dunia kerja seperti apa. Misalnya teori analitik ya, secara teoretik, kemudian aplikasinya di industri seperti apa, dan seterusnya. Tapi sebenarnya juga dalam UK ya, soal-soal UK banyak sekali aspek-aspek yang kembali pada pemahaman teoretik ketika Anda peroleh di S1-nya. Seperti tadi ya, yang saya contohkan ada satu soal yang di suatu QC ya, di suatu bagian QC industri bahan alam ya, mereka melakukan analisis dan memperoleh suatu sediaan yang sifatnya volatil, kemudian memperoleh puncak yang splitted ya. Itu masalahnya apa? Nah, padahal di teori sudah kita berikan ya, bahwa kalau kita bekerja dengan senyawa yang volatil ya, untuk GC gitu ya, temperatur penting ya, kalau setting injektornya, setting temperatur dalam injektor misalnya, itu tidak cukup panas, ya, maka sampelnya tidak akan terflash ya, masuk dalam kolom secara sempurna ya, secara cepat gitu ya, sehingga akan menghasilkan peak yang tidak ramping ya, melebar gitu ya. Karena harusnya sampelnya itu masuk secara cepat dalam kolom, tetapi karena suhunya tidak cukup tinggi misalnya, maka menghasilkan efek splitting tadi. Demikian juga ya, dalam injektor di sini ada yang namanya splitless ya, splitless. Anda sudah diberikan apa itu split, apa itu splitless. Kalau Anda memberikan jumlah sampel yang terlalu banyak dalam kolom, nah tentu dalam kolomnya juga akan mengalami saturasi ya, saturasi. Nah, itu juga akan menghasilkan peak yang buruk ya, yang split tadi. Nah, itu adalah bagaimana ya, Anda harus selalu tidak melupakan teori-teori dalam analitik ya. Jadi ada kemungkinan suhunya, ada kemungkinan saturasi dalam kolom sehingga peaknya seperti itu. Nah ini ya, misalnya paraben ya, ini pengawet yang sebenarnya sudah umum ya digunakan, tetapi jika ternyata juga masih ada problem yang terkait dengan alergi pada paraben ini. Nah di sini concern ya terkait dengan keberadaan paraben dalam produk-produk kosmetik yang menimbulkan alergi. Nah ini ya, senyawanya seperti itu. Ada paraben, metil paraben. Jadi digunakan secara kombinasi ya untuk menghasilkan efek sinergik. Jadi efeknya lebih bagus, lebih baik
kalau digunakan secara kombinasi ketimbang kalau digunakan secara tunggal. Nah, di sini contoh juga secara struktur ya, bagaimana sifat kelarutan misalnya itu berpengaruh juga pada aktivitas ya. Menambah gugus-gugus yang meningkatkan kelarutan, misalnya itu juga akan berpengaruh pada aktivitasnya. Nah, ini secara regulasi ya, aturan kadar misalnya, berapa yang harus dipenuhi dalam kosmetik. Analisisnya ya, SPLC PDA. Jadi ini kromatogramnya, ini adalah spektranya. Anda lihat di sini spektranya memiliki dua puncak ya, pada 195 dan 255, tetapi Anda lihat di sini puncak yang pertama walaupun lebih tinggi, lebih intensif, tetapi dia sangat dekat dengan cut off-nya ya, lambda cut off-nya, sehingga potensi gangguannya lebih banyak, sehingga bisa digunakan yang yang kedua. Contoh yang lain aldehid misalnya, formaldehid atau pengawet yang menghasilkan ya aldehid atau formaldehid yang banyak digunakan karena murah ya, tetapi ini ya ada kemungkinan toksik ya, dan ini banyak digunakan pada misalnya formula sampo, conditioner dan sebagainya. Ini regulasinya. Ini daftar pengawet yang diperbolehkan dalam kosmetika ya. Kemudian di sini harus hati-hati juga untuk kosmetik yang sifatnya dekoratif ya, karena digunakan pada muka, kemudian juga pada selaput apa namanya membran ya, apa namanya misalnya pada mata dan mulut gitu, yang sehingga bisa masuk lewat mana tersebut ya, mukosa tersebut. Nah, ini di sini contoh pewarna ya, yang tadi yang menghasilkan pewarna juga bisa bersifat alergenik ya. Utamanya tadi ya di dalam kosmetika yang sifatnya dekoratif ya. Pada muka utamanya, pada kuku. Di sini Anda lihat jumlahnya cukup besar ya, sampai 10% untuk pewarna. Jadi sebagai senyawa yang bersifat iritatif tentu ini juga menjadi concern ya, karena cukup besar. Nah, di sini ada senyawa-senyawa pewarna yang sebenarnya sudah dilarang ya di dalam sediaan kosmetik. Jadi walaupun selain juga berbahaya, tetapi juga tadi ya alergenik dan iritan ya. Padahal juga sudah cukup banyak ya warna yang diizinkan, 172 zat atau macam zat warna yang diizinkan. Banyak pilihannya. Baik, saya kira itu ya untuk saya kira pendahuluan ya di pertemuan pertama ini. Jadi bagaimana lingkup dari analisis kosmetika kaitannya dengan zat-zat yang sifatnya alergenik dan iritan ya.
yang nanti menjadi topik ya, topik dan pembahasan dalam mata kuliah ini. Mungkin itu dulu untuk pertemuan pertama ya, pengantar. Mungkin ada pertanyaan ya? Ini sudah pada ngambil skripsi belum ini? Atau sudah pada mulai ya? Sudah mulai skripsi ya? Banyak ya? Proposal gitu ya? Sudah? Mbak Amalia, ada enggak? Mbak Amalia? Mana nih Mbak Amalia? Binga ada enggak Binga? Halo, Binga? Oke, saya absen ya. Saya absen ya. Mbak Faradini Sania, Mbak Faradini Sania ada? Saya bukaan aja OCW-nya saja. Stop dulu ya. Mbak Adinda Putri. Hadir, Pak. Oke, Mas Aji Prasetya. Hadir, Pak. Mbak Amalia. Mana Mbak Amalia? Tadi Mbak Amalia itu muncul pertama malah. Hilang tapi. Mbak Ana Mardia. Hadir, Pak. Oke. Mbak Arfa. Hadir, Pak. Oke. Binga. Hadir, Pak. Mana tadi? Tadi saya panggil pertama kok enggak ada tadi. Sudah saya jawab di kolom chat, Pak. Iya, kamu jelaskan lagi malah nyuruh saya baca. Apa? Mana? Mana tadi? Oke.
Eka Nurlita. Mbak Eka Nurlita. Mbak Faradi Sania. Oke. Mbak Fauziah Sakinatun Nisa. Mbak Fauzia.